Masih di materi inversi modulo. Ini tadi kita sudah mencari inversi dari 3 mod ini ya, bahwa yang nomor 3 ini ternyata dia tidak memiliki inverse karena tidak relatif prima. Nah, selanjutnya kita bisa mencari inverse modulo pun juga dengan rumusan ini. Ya, bahwa inversenya atau A barnya ini sama dengan 1 ditambah MK per A, dimana M-nya adalah ini, ya ini adalah 1 ditambah M-nya adalah ini, A-nya adalah dari soal ya, berarti yang ini 1 ditambah M-nya adalah 9, 1 ditambah 9K per 4. Nah, K-nya ini harus kita uji satu-satu, harus kita coba satu-satu, yang sekiranya cocok bisa membagi sehingga hasilnya adalah bilangan bulat. Ya, contohnya yang ini 1 tadi ya, 1 ditambah 9 kali berapa nih? Biar nanti ketika dibagi bisa dibagi 4. Ya, contohnya tadi 1 ditambah 9 kali min 1 ya, misalnya 9 kali min 1 kan min 9. Min 9 tambah 1 min 8. Min 8 dibagi 4 min 2, maka inversenya atau A barnya atau A barnya ini adalah sama dengan min 2 yang tadi sudah kita cari ya. Ini karena kita tahu di sini tadi hasilnya adalah min 2, jadi lebih mudah menghitungnya ya. Tapi intinya kita tebak-tebakan nilai K agar hasil baginya itu adalah bilangan bulat. Hasil pembagiannya adalah bilangan bulat, tidak ada sisa bagi hasil alias sisa bagi hasilnya sama dengan 0. Begitu ya. Nah, ini yang tebak-tebakan ini lumayan ini ya, menggunakan teknik berhitung yang baik saja. Seperti itu. Atau bisa menggunakan 3 cara yang ini tadi saja ya. Cek dulu relatif prima, cari komlinnya, kombinasi linearnya, maka yang ini dalam bentuk ini, maka P-nya itu adalah inverse-nya atau A barnya. Kemudian nilai inverse itu tidak tunggal, ya, tidak hanya satu saja. Contoh yang tadi 4 mod 9 ini jangan-jangan tidak hanya min 2 saja inversenya, bisa juga ada bilangan lain, begitu ya, jadi tidak tunggal. Selanjutnya kita masuk pembahasan bilangan prima. Bilangan prima ini mungkin kalian sudah kenal juga, karena ini dipelajari ketika di bangku sekolah. Bilangan prima adalah bilangan bulat positif, yaitu bilangan bulat positif P, ya dinotasikan dengan P, di mana P-nya lebih dari 1 dan pembaginya hanya 1 dan P. Ya. Jadi angka 1 itu tidak masuk dalam bilangan prima ya, tapi mulainya lebih dari 1, yaitu 2. 2 masuk bilangan prima karena 2 hanya bisa dibagi 1 dan 2. 3 masuk bilangan prima karena hanya bisa dibagi 1 dan 3. 4 bukan bilangan prima, atau yang bukan bilangan prima itu disebut bilangan komposit. Ya, selain bilangan prima disebut komposit. 4 itu bukan bilangan prima alias bilangan komposit karena dia bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 4. Nah, 2-nya ini yang menjadi membuat dia bukan bilangan prima atau merupakan bilangan komposit. 5 bilangan prima. Kemudian 6 itu komposit berarti ya, karena 6 itu pembaginya ada 1, ada 2, 3, dan 6. Nah, 2 dan 3 ini yang membuat dia bukan bilangan prima ya, karena hanya boleh ada 1 dan dirinya sendiri. Nah, untuk menentukan apakah dia bilangan prima atau bukan ini ya, setiap bilangan bulat positif yang lebih besar atau sama dengan 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian 1 atau lebih bilangan prima. Ini adalah dasar dari teorema aritmatika ya, bilangan prima, bahwa setiap bilangan bulat positif yang lebih besar sama dengan 2 ya, bilangan bulat positif itu bisa dinyatakan sebagai perkalian 1 atau lebih dari bilangan prima. Jadi terdiri dari bilangan prima, perkalian dari bilangan prima, atau kalian mungkin lebih kenal dengan istilah pohon faktor. Ya. Pohon faktor. Ya, mungkin kalian kenalnya adalah pohon faktor. Contoh nih, 9 itu sama dengan 3 kali 3. 3 dan 3 ini kan adalah bilangan prima.
Contoh lainnya adalah 100. 100 itu kita tulis 2 kali 2 kali 5 kali 5. 2 dan 5 ini adalah bilangan prima. Ya, 100-nya sendiri adalah komposit, jelas ya. Kemudian 13 bilangan prima, ya hasil kalinya ya dirinya sendiri, 13 kali 1 ya. Nah, ini adalah untuk menguji bilangan prima atau komposit. Jika n adalah bilangan komposit, maka n mempunyai faktor prima yang lebih kecil atau sama dengan akar n. Intinya dia kalau punya faktor prima, atau kita kenal juga, kita suka buat juga dalam bentuk pohon faktor, maka dia pasti bilangan komposit. Ya, ini ya, mempunyai faktor prima yang lebih kecil atau sama dengan akar n. Ya, atau bisa dicek saja apakah dia ada pembaginya atau tidak. Nah, ini 171 ini adalah bilangan komposit karena masih bisa diturunkan ya. Diturunkan misalnya 171 ini bukan hanya perkalian 1 dan 171 saja, tapi bisa juga misalnya 171 ini 171 bisa dibagi 3 ya. Dibagi 3 hasilnya adalah 57. Jadi bisa 3 kali 57. Nah, ini kan berarti bukan bilangan prima ya, karena ada pembagi selain 1 dan dirinya sendiri, maka dia bilangan komposit. Kemudian bilangan prima, ini contoh bilangan prima 199. Tidak bisa dibagi lagi selain dibagi 1 dan dibagi dirinya sendiri. Ya, maka dia bilangan prima. Begitu cara ngeceknya, bisa seperti itu. Atau bisa juga menggunakan teorema ini ya. Mencari dulu akar n. Ya, jadi akar n yang berapa, maka dia punya faktor primanya pasti lebih kecil atau sama dengan dari akar n. Begitu cara mencari, cara menentukan bilangan prima atau komposit.